mencapai $1 million round table, teman-teman sekalian. 1 tiket ke USA, 2 tiket Barcelona tahun 2002. Dalam pun mencapai api 1,3 miliar direct, teman sekalian. Presiden Club Agent serta MDRT. Beliau pergi ke Belanda. Tidak hanya teman sekalian. 2003 sebagai UM mencapai api 3,7 miliar, teman sekalian. Double Star Club Agent, Presiden Cup Leader, Mid-Year Challenge Leader PCA di Penang dan Kuala Lumpur.
serta promosi ke agency manager dengan produksi grup 4,2 miliar. Dan sebagai top leader di Pro FIFA Agency, teman sekalian, 2005 sebagai AM meraih visi leader 2 tiket ke Tokyo dan Kyoto mid-year. Leader ke Bangkok dan Chiang Mai, Thailand. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira? Mau nggak jalan-jalan kayak gitu? Mau nggak ke luar negeri? Mau dari Indonesia? Mari bersama-sama kita sambut standing applause untuk Mary Chen Chen. Sekali lagi beri aplaus untuk Mary Chen Chen, teman sekalian. Oke, selamat pagi. Iya, silakan duduk. Oke, kita langsung aja ya karena waktunya cukup tight ya. Saya kalau lihat teman-teman duduk di sini, saya ingat waktu 2001, saya juga sama nih duduk di sini seperti ini. Kemudian saya ikutin aja, follow sistem aja, terus akhirnya achieve. Iya, kurang keras. Iya, oke. Saya percaya teman-teman yang konsisten mengikuti seminar seperti ini dan nggak pernah nyerah, pasti sukses. Tepuk tangan buat kalian yang hari ini sudah ada. Oke, saya akan mulai dengan topik meskipun business decision, tapi saya akan mulai dengan awalnya. Oke, hidup ini harus dipikirkan dan direncanakan. Ya, banyak orang bilang, Cien, kita lihat aja besok. Besok terjadi besok baru dipikirin. Buat saya itu bahaya sekali, karena saya banyak mengikuti seminar. Di seminar itu suka bilang, ya, ada survei terhadap orang yang berusia 25 tahun, jumlahnya 100 orang.
Kemudian saat mereka berusia 65 tahun, tim survei datang lagi. Tim survei survei mereka yang 25 tahun usianya sudah usia 65. Apa yang terjadi kesimpulannya? Itu ada 13 orang yang sudah meninggal. Artinya 13 orang itu tidak memperhatikan kesehatannya. Kemudian ada 11 orang yang bangkrut. Ada 66 orang yang punya income biasa-biasa aja, medium level. Kemudian hanya ada 10 orang yang sukses. Mereka punya income di atas 60.000 US dollar per tahun. Kemudian yang diwawancara yang mana? Pasti yang 10 orang yang sukses ya. Di usia 65 mereka diwawancara. Ditanya nih 10 orang. Kenapa sukses? Kenapa sukses? Kesimpulannya cuma satu. 10 orang itu bilang mereka merencanakannya sejak awal. Ya. Nah, saya mau cerita juga. Ada seorang pekerja sosial. Ya, dia cerita sama saya 3 bulan yang lalu. Dia bilang, Cien, kita pergi ke Nusa Kambangan. Waktu saya pergi ke Nusa Kambangan, saya ketemu orang yang berusia 68 tahun. Terus saya ngobrol sama orang itu, Pak, kenapa Bapak di usia 68 ada di Nusa Kambangan? Kemudian Bapak itu mulai bernostalgia. Bapak itu bilang, waktu saya umur 23, saya membunuh 5 orang. Sejak itu saya dihukum penjara seumur hidup. Berarti seumur hidup umur 46 keluar. Ya. Waktu dia umur 46 keluar, dia kembali ke keluarganya. Dia kembali ke keluarganya. Apa yang terjadi? Keluarganya bilang, untuk apa kamu balik ke sini? Selama 23 tahun gak ada kamu, kita hidup happy-happy aja. Gara-gara kamu kembali ke sini, kita dihina-hina sama orang. Ya. Apa yang dirasakan oleh dia? Dia begitu sedih dan dia begitu hancur. Akhirnya dia kembali lagi ke Nusa Kambangan tapi gak buat kejahatan. Dia menjadi pekerja sosial di sana. Dia bantu-bantu di sana sampai dia berusia 68 tahun. Tragis nggak? Ya. Apa yang tragis? Waktu dia umur 23 tahun, sebelum dia membunuh 5 orang. Boleh nggak dia tidak membunuh? Boleh dong. Tahu nggak sebelum dia membunuh, dia tahu nggak bahwa kalau dia membunuh 5 orang, dia pasti dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Dia tahu nggak? Kita semua tahu nggak? Tahu ya, kita semua tahu bahwa pada saat kita ngambil keputusan ini, akibatnya apa gitu. Kita semua tahu. Dia tahu nggak? Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap ambil? Karena dia mengambil keputusan pada saat dia emosi. Jadi pesan dari cerita ini, jangan pernah ambil keputusan pada saat kita lagi emosi. Ya, apalagi kalau kita jadi leader nih, hadapin agent kan ada yang baik, ada yang aduh minta ampun, ya. Kadang-kadang bikin kita naik darah. Tapi tetap kita berprinsip bahwa jangan ambil keputusan dalam kondisi emosi. Karena itu fatal sekali. Ya, sama hadapin nasabah juga. Nasabah emosi kita nggak mau ikutan. Ya. Jadi hati-hatilah mengambil keputusan. Hari ini saya akan bicara tentang bisnis di Prudential. Ya. Why kita harus pilih Prudential? Apa resikonya kalau hari ini saya bilang oke, Pak Arif, yes, saya tanda tangan jadi agent, aplikasi agent saya isi. Apa resikonya? Resikonya 5 tahun lagi saya akan punya income 100 juta per bulan. Resikonya bukan dihukum mati atau di penjara. Benar gak? Oke, jadi penting sekali hari ini kita buat keputusan. Karena kalau kita ragu-ragu mengambil keputusan, kita juga akan jalannya ragu-ragu. Ya, kalau kita ragu-ragu, orang tarik kita di tengah jalan baru jadi agent 1 tahun, orang bilang, di sana bagus, di sana ada bisnis yang lebih bagus, di sana lebih cepat lagi. Terus kita mulai belok ke sana. Karena saya ngalamin, waktu saya 2001, nggak cuma Prudential yang tawarin saya, ada satu MLM besar tawarin saya. Waktu itu saya belum memutuskan, jadi saya jalan aja kiri kanan saya lihat. Oh, setelah saya lihat, saya pilih Prudential. Iya, oke, kita lihat. Next slide. Kenapa saya pilih Prudential? Saya punya satu kesadaran bahwa sepanjang hidup kita harus cari uang. Ya. Saya akan cerita sebelum kita
memutuskan untuk pilih Prudential, ya. Aduh, saya lupa minta pointer. Teman-teman ada yang punya pointer nggak? Itu loh yang kalau dipencet merah gitu. Ada? Bisa saya pinjem? Gak ada? Oke. Kita dari usia lahir sampai usia 25, kita besar dan kita sekolah, semua dibiayai oleh orang tua kita, kebanyakan ya. Kemudian dari 25 sampai 55, itu adalah waktunya kita untuk cari uang. Terus Pak, terus. Kita punya waktu hanya 30 tahun untuk cari uang. Dan itu harus kita sadari. Karena kalau enggak, kita jadi santai-santai. Ya, banyak orang tanya, Cien, kamu udah punya income more than ya, hampir 300 juta lebih per bulan. Dan karyawan saya di agency, ya, karyawan saya di agency, hari ini saya udah punya agency ada 3, ya, 2 di Jakarta, 1 di Palembang, ya. Dan saya akan buka lagi agency terus saya akan buka terus. Ya, karyawan saya di kantor, dia bilang gini, Cien, kenapa sih kamu pagi-pagi udah dateng? Saya bilang iya, karena saya pikir saya harus disiplin kerja. Kalau enggak saya nggak bisa achieve apa yang saya mau. Buat saya kita harus terima kenyataan bahwa nggak ada uang yang jatuh dari langit. Yang ada adalah kita harus kerja keras dan kita cari. Setelah kita kerja keras, kita tambah pinter, kita kerja smart. So, kita harus kerja keras dulu, nggak bisa kerja smart dulu. Kalau kita mau work smart, kita harus work hard first. Ya, oke. Jadi kita punya waktu hanya 30 tahun untuk cari uang. Jadi kalau mereka yang umurnya Cien, saya umurnya udah nggak 25, saya umurnya 35 kayak kamu. Ya udah waktunya tinggal 20 tahun. So simple. Tapi kita punya waktu untuk buang uang lebih panjang. Artinya uang yang kita cari harus kita simpan. Ya, yuk kita lihat slide berikut. Ya, terus Pak. Waktu kita di usia 25 sampai 35, kebanyakan orang mengambil keputusan untuk menikah. Kemudian dia merencanakan untuk beli rumah, kira-kira harganya 1 miliar. Kemudian beli mobil, kira-kira harganya 200 juta. Dan biaya hidup untuk anak-anak 50 juta. Kira-kira totally kita harus cari uang 1,25, 1 miliar 250 juta. Di usia 35 sampai 45 orang tua mulai sakit-sakitan. Kenapa saya berani bilang ini? Karena papa saya udah meninggal. Ya, papa saya meninggal umur 54. Dan waktu itu umur saya baru 30. Oke. Papa saya sakit kanker liver. Dan papa saya kemoterapi selama 3,5 tahun. Dan saya tahu uangnya habis 2 miliar karena papa saya kemoterapinya di luar negeri. Dan papa saya jual 2 ruko dia yang dia cari sepanjang hidup dia. Dan waktu dia sakit, setahun kemudian income-nya stop karena dia harus tutup pabriknya. Papa saya punya pabrik dari saya SD kelas 2, dia buka pabrik, thank you. Dia buka pabrik sepeda dari saya SD kelas 2, saya ingat banget dia utang bank sampai lunas, sampai saya lulus kuliah, dia membiayai 13 anak meskipun anaknya cuma 4 gitu, ya. Oke. Papa saya kerja keras, tapi apa jadinya? Saat dia sakit income-nya 0. Dan itu sangat mengganggu pikiran saya waktu tahun 96. Dia tutup pabriknya dan papa saya meninggal di tahun 98 setelah kerusuhan. Sehingga saya mikir gini, waktu itu saya bisnis. Saya punya karyawan 60 tukang jahit, saya punya 2 kepala produksi. Saat saya join di Prudential tahun 2001, saya tidak tutup. 2001 saya menjalankan pagi sampai siang jalanin bisnis saya, siang sampai sore saya jalankan Prudential dengan komitmen. Dan hasilnya saya baru seriusnya Agustus, itu Agustus sampai Desember saya achieve MDRT. Jadi bukan saya hebat, tapi karena saya konsisten dan komitmen. Ya. Nggak ada rumus emas di Prudential. Yang ada adalah kita komitmen, mau jalanin Prudential, terus kita konsisten jalaninya. Ya, oke, habisin uang 2 miliar. Aduh. Ya.
Oke, 2 miliar. Kemudian di range 45 sampai 55, anak mulai besar, 18 tahun, mulai perlu uang untuk kuliah. Pilihnya di mana? Mau kuliah di Indonesia 5 tahun, perlu uang 1 miliar. Ya, uang kuliah, uang jajan, transportasi, beliin dia mobil, pokoknya kira-kira 1 miliar. Kemudian mau kuliah di luar negeri 5 miliar kira-kira. Ya. Ada lagi yang lebih nggak enak nih. Yang lebih nggak enaknya pensiun, kita harus mikirin